Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya senang kita bisa bertemu kembali bersama-sama. Dan saya sangat merindukan kita bisa bersama-sama kembali di dalam ibadah online. Offline maksud saya, ibadah ketemu langsung. Dan saya berbahagia, saya mendengar sudah ada pengumuman di grup bahwa akan ada ibadah di gereja Norwegia. Sungguh Tuhan Yesus baik. Kiranya Tuhan melindungi dan menjaga kita semua. Kiranya Tuhan memelihara dan memberkati kita. Karena pertolongan kita datangnya ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi yang selalu baru rahmatnya setiap pagi, dan tidak pernah habisnya kasih setianya. Ibadah ini ditapiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di segala zaman, dan di segala waktu, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Heran
Tiba waktunya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum mendengarkannya. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur buat kasih setia dan rahmat-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kami. Di dalam nama-Mu ya Bapa kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk membaca dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-19, mulai dari ayat 1 sampai ke-8 ayat saya akan membacakan bagi kita pada saat ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala sesuatu yang dilakukan Elia perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku bahkan lebih daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, kata Isabel kepada Elia melalui suruhan itu, Bapak Ibu. Maka takutlah ia, ayat yang ketiga, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya dan sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda. Ia meninggalkan bujangnya di sana. Jadi Elia pergi melarikan diri ketika mendengar ancaman dari Isabel. Ayat yang keempat, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati. Kata Elia nabi yang luar biasa itu, dia mengatakan, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia dan berkata kepadanya, bangunlah dan makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalanan pun nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat Elia tampil dalam dua keadaan yang sangat berbeda. Pertama, dia gagah perkasa. Sebelum peristiwa ini dicatat seperti yang ditulis di ayat 1, bahwa ia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi nabi itu ada lomba, ada ratusan nabi berlomba melawan Elia seorang diri untuk mendatangkan api dari langit. Nabi-nabi Baal suruh berdoa kepada Baal, Elia berdoa kepada Allah Israel. Dan nabi-nabi Baal tidak berhasil mendatangkan air, sedangkan Allah Israel menyatakan dirinya. Dan di hadapan semua orang, Elia merasa begitu luar biasa, pelayanannya dikokohkan, dia adalah orang yang dipakai Tuhan. Lalu dia dengan gagah perkasa membunuh ratusan nabi Baal itu, Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya pada waktu itu Elia merasa Tuhan ada di pihak kita, Tuhan beserta kita, Tuhan menolong kita. Elia juga pasti merasa, aku adalah hamba Tuhan, aku dipakai Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menyertai aku. Dengan rendah hati Elia mengatakan demikian. Dia bermegah di hadapan Tuhan karena Tuhan sudah dengan kasih karunia menyatakan dirinya di dalam pelayanan Elia, seperti memeteraikan, inilah Elia, nabi yang aku pakai. Elia gagah perkasa. Namun Bapak Ibu, kita membaca, setelah menerima ancaman dari si Isabel, dia langsung lari terbirit-birit, lari tunggang langgang, dan dia mengatakan di ayat yang keempat tadi, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyang. Habis gagah perkasa, tiba-tiba langsung menjadi lemah, tak berdaya. Banyak orang mengatakan Elia kelelahan di dalam pelayanan. Habis naik berada di puncak gunung kesuksesan pelayanan, di mana Tuhan menyatakan dirinya di dalam pelayanan, memberikan keberhasilan di dalam pelayanannya, ada pencapaian-pencapaian di dalam pelayanannya. Semua orang Israel melihat bahwa Tuhan
ada dan Tuhan hidup dan Tuhan menyatakan dirinya lewat pelayanan Elia. Elia merasa tinggi, tiba-tiba dia langsung down. Banyak pengkhotbah mengatakan Elia kelelahan dan dia butuh istirahat. Itu sebabnya malaikat memberi makan. Saat ini saya ingin memberikan kepada kita sesuatu yang berbeda. Elia tidak kelelahan. Elia sedang ada di puncaknya memang. Elia sedang menikmati penyertaan Tuhan memang. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu itu Elia punya gambaran. Pelayanan ini harus selesai. Pelayanan ini harus berhasil. Pelayanan yang aku emban ini harus mencapai tujuan kita bersama-sama, yaitu supaya tangan Allah dinyatakan, orang Israel bertobat dan kembali percaya kepada Allah yang esa itu. Kita semua merasa seperti Elia. Saya tahu kita semua memiliki hati yang sama buat pelayanan, buat hati sesama, buat komunitas sesama. Kita punya kepedulian yang sama. Kita rindu pelayanan di tempat ini berkembang. Kita rindu pelayanan komunitas kita ditumbuhkan Tuhan dengan luar biasa. Kita semua punya kerinduan itu. Bahkan kita semua punya pengalaman-pengalaman pelayanan yang cukup indah. Elia juga punya itu. Dan dia sedang memilikinya, dia sedang menikmatinya. Tuhan sedang beserta dengan dia, menyatakan diri luar biasa. Bapak Ibu bisa membayangkan itu mesbah itu dikasih air sekelilingnya, dikasih parit, dan di hadapan semua orang Israel ketika dia berdoa, Tuhan turunkan apimu. Api turun dari langit, menyambar. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Elia sedang ada di dalam semangat yang luar biasa. Lalu kenapa dia melarikan diri? Dia melarikan diri bukan karena takut kepada Isabel. Dia melarikan diri bukan karena kelelahan. Dia melarikan diri bukan karena merasa capek. Tapi dia pergi dari Isabel, pergi dari hadapan Isabel, melarikan diri, terpirit-pirit dan mengatakan cukup. Itu karena dia merasa seperti pelayanannya sia-sia. Dia merasa seperti jerih lelahnya sia-sia. Aku baru saja menyatakan, aku baru saja dipakai Tuhan untuk menghukum sekian ratus nabi Baal. Semua orang Israel sudah melihat. Aku melihat tujuan kita, sepertinya kita akan kembali bersatu bersama-sama menyembah Tuhan yang Esa. Tinggal sedikit lagi. Kira-kira Isabel ngomong, kira-kira Elia ngomong seperti itu. Tetapi sekarang sepertinya semuanya itu punah. Karena masih ada Isabel. Sepertinya pekerjaanku sia-sia. Sepertinya pelayananku ini tidak akan mencapai tujuannya. Itu sebabnya cukup Tuhan. Sekarang ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Nenek moyangku yang dulu juga menghasilkan, melayani dan juga hasilnya sama. Tidak ada perbaikan. Sekarang aku juga sama. Jadi Elia tidak merasa takut sama sekali. Dia hanya merasa sia-sia ini pelayanan. Itu sebabnya dia melarikan diri. Kalau Bapak Ibu melihat, sesudah cerita ini Bapak Ibu akan menemukan Elia ketemu Elisa dan Elisa menggantikan Elia. Kadang-kadang kita merasa
merasa seperti Elia, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam karir-karir pelayanan kita, di pergi yang kita kasih bersama, di dalam pengalaman hidup pribadi kita, pengalaman rohani maksud saya, kita merasa kadang-kadang kita ada di puncak. Kita bikin acara ini berhasil, kita memohon doa ini dijawab Tuhan, kita menasihati seseorang, orang itu percaya dan menjadi taat, kita merasa seperti ada di atas. Tuhan menyertai saya, Tuhan memberikan legalitas kepada pelayanan saya. Tapi kemudian ada masalah demi masalah, demi masalah, demi masalah. Lalu kita mengatakan, cukup itu sekarang. Cukup itu sekarang. Aku tidak lebih baik daripada pelayan-pelayan yang dulu. Kadang-kadang ada tarikan yang luar biasa. Kalau saya mengamati Bapak Ibu saya bergabung dalam banyak komunitas hamba Tuhan, sama seperti pendeta-pendeta yang lain, saya mengamati banyak orang-orang yang di dalam pelayanan, entah dia full timer atau bukan full timer, dari satu keadaan yang gagah perkasa di pelayanan, tiba-tiba sekejap mata bisa hilang lenyap, menarik diri 100%. Bukan karena menyerah, tapi seperti dia tidak melihat hasil dari apa yang diupayakannya selama ini. Tidak kehilangan cinta kasih kepada Tuhan, masih mengasihi Tuhan, tapi sepertinya dia tidak melihat, tidak mampu melihat atau tidak melihat entah bagaimana cara ngomongnya, tidak melihat buah dari pelayanannya. Akhirnya melarikan diri pergi seperti Elia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keberhasilan sebuah pelayanan tidak ditentukan oleh pelayan itu seorang diri. Sehebat apapun pelayan, keberhasilan itu ada di tangan Tuhan. Ketika saya berkata begini, saya tidak meniadakan peran atau kerja keras hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan bekerja luar biasa dan itu dibutuhkan. Namun bukan hanya kerja kerasnya sendiri yang menentukan semuanya. Tuhan yang memegang kendali. Kita bisa melihat di sini. Ketika Elia merasa aku sudah cukup, aku sudah capek, sepertinya jerih lelahku tidak akan ada hasilnya. Elia lupa kalau pelayanan ini bukan punyanya. Israel bukan umat Elia. Israel adalah umat Allah. Allah lah yang bertanggung jawab. Itu sebabnya Tuhan memberi makan kepada Elia, menyuruh dia bangun, diberi makan minum 2 kali, menyuruh dia bangun. Dan bertemu dengan Elia sendiri. Dan Bapak Ibu, di ayat yang ke-15 dikatakan begini, di ayat yang ke-19, ayat 19, Elia bertemu dengan Elisa, orang yang akan menggantikan dia. Tuhan peduli pada pekerjaannya. Itu sebabnya Tuhan memberikan penerus kepada Elia.
hidup kita, pekerjaan pelayanan yang kita kerjakan, yang kita terlibat di dalamnya dalam berbagai-bagai bentuk, itu adalah milik Tuhan. Kelangsungannya adalah tanggung jawab Tuhan. Ketika kita dilibatkan di dalamnya, itu adalah anugerah. Ada waktu di mana kita akan kelelahan. Ada waktu di mana kita akan ada dalam satu kondisi di mana kita tidak bisa melihat. Atau bahkan yang kita lihat itu adalah jalan buntu dari semuanya. Pada saat itu, kalau kita merasa lelah, itu wajar. Kalau kita tergoda untuk menarik diri dan kita mengatakan, aku tetap percaya kepada Tuhan, aku akan tetap berdoa kepada Tuhan, aku akan tetap Kristen, aku akan tetap ke gereja, aku mundur sejenak dari aktivitas pelayanan. Itu mirip seperti Elia. Andai kata Elia tidak mundur, Bapak Ibu, andai kata Elia tetap kuat, Bapak Ibu Saudara, pasti ada orang-orang Israel yang bisa melihat lebih banyak mujizat Tuhan. Dan memang itu tidak dicatat di sini. Cerita ini adalah suksesi kenabian dari Elia ke Elisa. Saya membayangkan kalau Bapak Ibu Saudara kita semua tidak lelah di dalam melayani Tuhan. Ketika kita tidak lelah meskipun kita tidak melihat hasilnya, belum melihat hasilnya, atau bahkan yang kita lihat itu sepertinya mundur ke belakang. Saya mengundang kita semua untuk terus maju. Hari-hari ini kita akan masuk. Minggu depan kita akan merayakan hari Jumat, minggu depan kita akan merayakan Jumat Agung, dan kemudian kita akan merayakan Paskah. Kita mengingat kembali komitmen Tuhan Yesus yang tidak pernah menyerah, meskipun sampai pada titik tersusah dia melihat murid-murid yang terdekat yang sudah dididiknya 3,5 tahun lamanya, setiap hari hidup melihat mujizat. Bapak Ibu, murid-murid itu setiap hari melihat mujizat, meninggalkan dia satu persatu. Tapi Tuhan Yesus tidak mundur. Tuhan Yesus tidak lari. Elia bukanlah Tuhan. Itu sebabnya dia lari, karena dia adalah manusia. Kita juga bukan Tuhan, maka ada kemungkinan bagi kita untuk lari. Karena kita tahu pengalaman Elia semacam ini. Mari kita bersama-sama menguatkan diri, satu dengan yang lain menguatkan. Kalau ada yang lemah, dikuatkan. Kalau kita mau menarik diri, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Minta tolong Tuhan. Tuhan, Engkau sudah kuat, maka kuatkanlah aku, supaya aku bisa melanjutkan pekerjaan pelayanan ini bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain yang sudah Kau tempatkan. Dengan komitmen semacam itu, Bapak Ibu, kita akan melihat orang-orang lain diberkati. Orang akan berkata, orang itu hatinya besar sekali, orang itu tekadnya kuat sekali, orang itu semangatnya itu tidak dibatasi usia. Orang itu, wah, aku sampai kehabisan kata-kata. Yang aku tahu dari orang itu, dia punya hati yang hebat. Nama Tuhan dimuliakan. Aku melihat Tuhan di dalam dirinya. Kalau semua orang di dalam jemaat pergi ini memiliki seperti itu, kita akan melihat sesuatu yang berbeda terjadi. Mari kita mengingatkan diri sendiri
Bapak Ibu, untuk kita selalu memiliki semangat meskipun kita belum melihat hasil dari apa yang kita kerjakan. Tuhan memberkati kita semua. Jalan selamat bakal, jangan sesat, dengar sabdanya. Hai marilah segera, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kecil dan besar, biar hatimu girang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai mari datanglah, sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang tiba waktunya bagi kita untuk kita menaikkan doa syafaat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menundukkan kepala kita dan mengucapkan doa kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah kami dengar. Taruhlah semangat yang membara seperti yang dulu kami pernah punya. Taruhlah hati yang besar untuk pekerjaan pelayanan seperti yang kami miliki. Mampukan kami untuk menyatakannya Tuhan, sehingga terang kami bercahaya. Ketika semua kami bercahaya, meskipun itu tidak terlalu terang, tetapi ketika kami berkumpul, terang-terang kecil itu berkumpul, maka itu akan menjadi terang yang sangat besar dan menyilaukan, sehingga kemuliaan-Mu menjadi nyata. Bapak, Ibu yang saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa buat Ibu Edith Simon, buat Ibu Santi Kukuska yang berulang tahun. Kita berdoa kiranya kasih Tuhan dinyatakan atas mereka. Tuhan, kami berdoa buat Ibu Edith dan Ibu Santi, kiranya Tuhan akan memberkati mereka di hari bahagia mereka. Kiranya Tuhan akan melimpahi mereka dengan damai sejahtera dan sukacita. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, jadikanlah berhasil. Berikanlah kepada mereka jawaban doa. Peganglah orang-orang yang mereka kasihi dimanapun semua kerabat itu berada. Berikan kebahagiaan yang utuh kepada mereka. Sertailah ketika mereka ada di dalam pergumulan. Peganglah mereka ketika mereka lemah, dan angkatlah mereka jika mereka jatuh. Kiranya tahun ini mereka menikmati penyertaan Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan untuk mereka yang ada di pemulihan. Kiranya Tuhan akan menolong makanan, minuman, istirahat, obat-obatan atau terapi apapun yang mereka lakukan untuk mendapatkan kebugaran itu. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa juga untuk kesetiaan kami semua kepada Tuhan. Semoga Tuhan kami menerima dari Tuhan kekuatan untuk menumbuhkan rasa persahabatan dan sukacita dalam kebersamaan untuk mencapai satu tujuan bersama.
kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan dia tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak, dan dia tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak. Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasanya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tibalah kita di penghujung ibadah. Tuhan Yesus sungguh amat baik. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kita berikan. Kiranya Tuhan memberkati firman yang sudah disampaikan, dan Tuhan menolong kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Nama Tuhan kiranya dipermuliakan. Kiranya puji-pujian yang kita sampaikan juga mengharumkan namanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik yang ada di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan ibadah kami, puji-pujian kami, persembahan kami, firman yang sudah kami dengar, persekutuan kami dengan sesama, kami serahkan semua dalam tangan kuasa Tuhan. Peganglah kami, lihatlah hati kami yang memiliki kerinduan untuk kami bisa bersekutu bersama-sama dengan semua saudara seiman. Kiranya Engkau berkenan menjawab. Kami menanti-nantikan waktu itu. Tuhan, berkatilah kami. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, mulai dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.